Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya mendapat beruntungan ya dan keajaiban. Begitu ya. Tarik nafas. Aries, orang yang lahir saat mega merah muncul hingga mega merah hilang. Orang yang lahir saat mega merah muncul hingga mega merah hilang, itu akan cepat senang dan cepat juga marahnya. Cepat gembira, cepat juga gelisahnya. Cepat bahagia, cepat juga sedihnya. Cepat senang. Ketika datang sesuatu yang menggembirakan, dia akan senang. Cepat senangnya tuh. Tetapi cepat juga marahnya tuh. Tersinggung sedikit, marah. Ketoel sedikit, marah. Maksudnya ketoel hatinya. Kecolek sedikit hatinya, marah. Begitu. Tersinggung sedikit, marah. Tapi itu potensi ya. Dan dia tuh memiliki harta. Dia punya harta, akan punya harta. Mudah-mudahan saja punya harta ya. Tapi jika cepat senang tuh berbeda ya. Senang ada cepat senang. Senang tuh berhubungannya biasanya yang saya tahu ya, berhubungannya dengan materi. Itu senang. Kalau bahagia berhubungannya dengan spirit, dengan sesuatu yang imateri. Kalau senang dengan materi, kalau bahagia tuh berhubungannya dengan imateri, di luar materi. Yang saya ketahui begitu ya, perbedaan senang dan bahagia. Senang tuh hubungannya dengan materi fisik. Kalau bahagia tuh hubungannya dengan imateri, non fisik. Jadi seseorang yang bahagia tidak punya uang, hidup biasa saja, itu bahagia. Dia memiliki kebahagiaan karena pengaruh hatinya. Dia ada ketenangan sehingga muncul kebahagiaan. Tetapi ketika dia disebut senang, tadi itu ketika seseorang disebut bahagia ya. Tetapi ketika seseorang disebut senang, itu ketika misalkan ada yang memberi uang, nah senang. Atau misalkan apa ya, mendapat sesuatu ya, harta atau bagaimana tuh, yang bersifat materi, pokoknya apapun itu, dapat kantong baru, sepatu baru, dia senang. Jadi hubungannya dengan materi. Kalau bahagia tuh hubungannya dengan imateri, non fisik. Seperti ketika kita begini, misalkan saya merasakan udara pagi,
itu bahagia. Segar tuh. Udara itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya, non fisik, hanya bisa dirasakan. Nah itu ketika saya merasakan udara pagi, merasakan kesehatan. Nah ini, merasakan kesehatan, merasakan hati itu lapang, hati itu nyaman. Nah itu hubungannya dengan bahagia. Merasakan hati itu gembira, merasakan hati itu, contoh, tidak banyak persoalan, tidak banyak masalah ya. Itu bahagia. Tetapi ketika hubungannya langsung, maksudnya hubungan langsung ya dengan materi, itu senang namanya. Begitu kira-kira begitu ya. Mungkin salah atau sebaliknya. Ya mungkin nggak apa-apa begitu ya. Hanya saja yang saya ketahui begitu. Ketika kita berjuang memperjuangkan sesuatu, dan hubungan senang itu hubungannya tuh dengan diri kita langsung, tetapi kalau bahagia tuh bisa saja dengan orang lain ketika kita menolong orang lain. Nah itu bahagia, ada muncul kebahagiaan, itu bahagia. Jadi ketika disebut bahagia tuh misalkan bisa saja terjadi ketika kita membela orang lain, menolong orang lain, memerhat apa tuh, diperhatikan orang lain. Apalagi ya, seperti kalau senang tuh hubungannya dengan materi. Kita dapat mobil, dapat rumah, dapat uang langsung ya, senang. Ini hubungan secara langsungnya begitu. Saya bahagia ketika diterima cinta. Walaupun itu hubungannya dengan seseorang materi, tetapi kan tidak hubungan secara langsung ya. Kita hubungan secara langsungnya diterima cintanya itu, walaupun hubungan tidak langsungnya dengan orang tersebut. Senang mendapat bahagia mendapat penghargaan. Walaupun dari orang penghargaan itu dihargai, maksudnya dihormati, walaupun dari orang dihormati itu, tetapi kan hubungannya secara langsung tuh hubungannya dengan penghargaan tersebut, secara tidak langsungnya dari orang itu. Begitu ya, dipahami kan? Kalau senang itu secara langsung kita diberi cincin nih, diberi cincin. Nah, senang hubungannya secara langsung. Pemberian langsung itu ya. Dipahami kan? Mudah-mudahan saja dipahami. Sedikit senang dan bahagia begitu sedikit ya. Lebih dalam lagi tanya kepada ahlinya ya, yang ahli filsafat tentang kesenangan, tentang kebahagiaan. Hubungannya dengan kita berbuat baik kepada orang, nah itu bahagia hubungannya. Nah kalau marah itu memang kurang baik ya, cepat marah tuh. Cepat marah nanti bisa-bisa darah tinggi, tekanan darah bisa naik. Darah tinggi normal tuh kan antara 80 ya sampai 120. Bagaimana usia juga? Bagaimana usia? 90 sampai 130. Tetapi bagaimana usianya ya? Bagaimana usianya? Nah, ketika kita cepat marah ya bisa naik tekanan darah begitu. Dan kita akan timbul banyak penyakit. Karena hawa panas di tubuh kan, marah itu kan memancing hawa panas di tubuh kita.
dan akan habis tenaga kita untuk berbuat sesuatu yang baik, untuk berbuat sesuatu kebajikan, untuk berbuat sesuatu yang berguna, yang bermanfaat tuh akan habis ketika kita cepat marah. Kesenggol hatinya sedikit, kecolek hatinya sedikit, kesinggung hatinya sedikit, langsung marah. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata. Apalagi sampai marah dengan fisik ya. Itu kurang baik ya. Jadi kita coba untuk menahan marah. Kita belajar sama-sama, saya juga belajar kan. Jadi ketika saya bicara begini bukan berarti saya sudah bisa, tetapi untuk belajar menyadarkan diri saya sendiri. Gitu, menyadarkan diri saya sendiri. Makanya ketika kita sedang berdiri kemudian kita ada marah, coba duduk. Coba duduk. Tenangkan, duduk. Makanya kalau ada yang sedang marah berdiri, kita dudukin begitu. Marah itu kan ibarat api yang membakar ya. Marah itu. Nah, suruh ke air. Kasih air. Api itu kan kalah oleh air. Sehingga air itu jadi pengerem. Gitu ya. Amarah yang terpendam juga itu kurang baik. Sama. Jadi penyakit nanti. Rasa dendam. Rasa apa tuh? Kurang baik ya. Kita coba bebaskan diri kita bahwa sesuatu itu sudah memang diatur. Sudah ada ketentuannya. Mau kita begitu begini tetap saja. Jadinya begitu begini. Terkadang kita kan berusaha maksimal tetapi kan hasilnya kan belum tentu apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan. Nah itu kita mesti bersifat menerima. Di antara untuk menghilangkan marah tuh memang kita mesti bersifat menerima. Sebenarnya marah tuh tidak sulit ya. Jadi bukan dihilangkan tetapi ditahan ya. Ditahan tetapi bukan maksud berarti menjadi unak-unak. Tetapi diredam. Nah, diredam maksudnya begitu. Nah, ketemu tuh. Perbendaharaan kata ya. Memang sulit perbendaharaan kata tuh. Terkadang ketemu sendiri itu ketika kita saling menyampaikan. Nah, begitu. Ketika kita saling menyampaikan tiba-tiba ketemu sendiri tuh perbendaharaan kata tuh. Begitu kadang-kadang. Nah, itulah ya. Jadi dia bersifat senang, cepat senang dan cepat marah. Potensinya tuh begitu. Tetapi dia ini akan memiliki harta. Punya harta. Jadi orang yang lahir saat muncul mega merah hingga nanti hilang mega merah. Mulai malam menjelang malam. Itu begitu. Dan dia akan memiliki harta. Punya harta. Ya dari mana saja harta tuh datangnya kan. Begitu kira-kira ya. Itu potensi ya, potensi. Saat kita mengetahui potensi tersebut, jika potensi itu buruk ya kita redam. Jangan sampai kita menjemput potensi itu, mengembangkan potensi itu, tapi saat mendapat potensi yang baik itu kita kembangkan. Begitu maksudnya. Maksud saya memberi informasi atau meramal memotivasi itu begitu maksudnya. Jadi untuk antisipasi begitu ya, kurang lebihnya begitu ya. Seperti tadi
cepat marah tuh. Cepat marah kan kurang baik mungkin ya, secara moral umum mungkin ya. Sikap umum cepat marah tuh kurang baik. Nah, kita bagaimana cara meredamnya, itu yang jadi tantangan kita tuh, mencari itu. Senang itu, cepat senang tidak hanya mendapat materi saja, maksudnya begitu baiknya. Ketika kita sehat, ketika kita memberi, itu kita mesti memiliki rasa senang itu. Berarti kita bisa memberi. Dan itu akan menjadi motivasi. Kalau kita hanya melihat sekedar materi, kesenangan dari materi saja, itu kan bagaimana ya? Jadi ketika kita menolong orang, membela orang yang teraniaya ya, itu misalkan muncul kebahagiaan, nah itu baik ya, luar biasa tuh. Menolong orang yang memang butuh pertolongan, itu kan luar biasa ya. Memberi manfaat ya, memberi manfaat. Memberi senyum kita kepada kawan kita kan, itu sesuatu yang baik ya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, begitu ya. Begitu. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi.